Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacaan kartu tarot. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pasti kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya, namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Kita akan baca-baca lagi hari ini dengan sebuah tema, yaitu yang tak pernah menyangka dia tak bisa lepaskan diri dari ikatan cinta kepadamu. Dia tak pernah menyangka tak bisa lepaskan diri dari ikatan cinta kepadamu. Sora akan ngingetin ya, bahwa pembacaan ini untuk banyak orang teman-teman, belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu ya. Dan ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Pastinya banyak pembelajaran di sana yang Sora harapkan bisa kamu dapatkan. Yang kepingin personal reading, silakan di Instagram Sora @sora_tarot. Kamu juga di sana bisa membeli alat-alat pembacaan atau mau belajar sendiri Sora gitu ya. Boleh banget ya. Atau kamu ingin belajar sama Sora secara private ya teman-teman. Dan kamu juga bisa nanti dibimbing. Oke. Semua sama di Instagram. Sora udah keluarkan tebaran 9 dulu. Sambil tadi Sora berbicara ya. Kita lihat. Kita akan coba analisa satu demi satu tebaran 9. Oke. Di sini teman-teman, yang tak pernah menduga ya dari awal gitu ya, kalau dia tidak akan pernah bisa melepaskan ikatan cinta sama kamu. Di sini ada ikatan yang berpusat kepada energi diri sendiri, kepercayaan diri, keyakinan diri, gambaran diri sendiri. Artinya apa? Orang ini mungkin saja di awal cukup percaya diri bahwa ya sudahlah, cinta-cinta, rasa-rasa gitu ya. Aku bisa sendiri. Dia cukup percaya dirinya itu bisa sendiri, dirinya mampu sendiri, dia bisa bertahan sendiri, dia bisa mandiri dan sebagainya ya. Namun ya, teman-teman, kalau Sora lihat di awal hubungan kalian gitu ya, orang ini tuh cenderung impulsif gitu ya. Di sini orangnya cenderung impulsif, dan kalau Sora lihat di sini ada perpisahan di antara kalian ya. Entah itu memang perpisahan yang bentuknya sementara atau memang sudah selesai hubungannya gitu ya, dalam artian ada di sini perpisahan gitu ya. Nah, ketika dia melakukan perpisahan itu, yang memutuskan untuk berpisah itu adalah ada satu rasa kepercayaan diri. Oh, aku bisa, aku bakalan nggak apa-apa, aku bisa melanjutkan hidup aku dan sebagainya ya. Tapi perpisahan itu juga adalah suatu tindakan yang impulsif, yang mungkin saja tidak benar-benar dia pikirkan gitu ya. Artinya ya tidak sedalam itulah ya. Dan di sini sangat mungkin perpisahan itu ada ya, karena ada, nggak semua ya teman-teman. Ada yang karena memang di bawah pengaruh mungkin magic ya, sesuatu yang manipulasi energi, atau memang di sini ada yang karena di sini penuh dengan ketidakterbukaan, atau di sini banyak situasi yang tricky gitu ya, nggak terbuka, nggak jujur gitu ya teman-teman. Dan ini adalah sesuatu yang sudah lama ditoleransi, sudah lama penuh dengan kesabaran, berusaha untuk kayak disabar-sabarin lah gitu yang kalau soal di sini ya. Jadi memang dari awal juga ada masalah dengan situasi dia yang sering tidak mau terbuka, menutupi. Lalu di sini dia sering juga melakukan hal-hal yang kurang bijaksana ya. Dan di sini juga ada nilai yang seperti kalau Sora lihat adanya kerenggangan ya. Artinya kamu berusaha mungkin dekat sama dia, dianya seperti renggang, susah untuk kamu dekati atau menjaga jarak ya teman-teman. Namun saat ini kalau yang Sora lihat ya, dia mengalami satu gemuruh perasaan. Ada satu perasaan yang seperti sangat menggebu-gebu untuk mencari kamu, kangen sama kamu, dan butuh kayak ada sisi di dalam dirinya dia itu yang jadi hilang setengahnya dan gak utuh ketika gak ada kamu. Jadi kayak kamu memberikan dia rasa utuh, memberikan dia rasa terpenuhi gitu ya. Dan ketika tidak ada kamu teman-teman, di sini dia merasakan ada energi dia itu tidak bisa utuh tanpa ada diri kamu ya. Dan di sini berjalan dengan waktu gitu ya, energi tentang keterbutuhan itu, kangen itu, rindu itu terus ada di sana. Jadi tidak hilang gitu ya. Seperti selalu masih ada melekat rasa itu ke kamu, ada satu kerinduan dan sebagainya ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia itu berusaha untuk
apa ya kalau Saudara bilangnya, berusaha untuk denial gitu ya, untuk pergi dari perasaan itu atau tidak mau mengakui perasaan itu, teman-teman ya. Tapi sebenarnya ketika dia jauh dari kamu, di sini kalau yang Saudara lihat banyak yang mengalami dampak juga berdampak kepada kehidupannya dia, bukan cuma kepada dalam dirinya, dalam kehidupannya dia ya. Ada yang mengalami mungkin finansialnya juga berdampak gitu ya, finansial dia itu jadi nggak tahu kenapa gitu ya, seperti oleng, mungkin karena selama ini kamu yang bantu, kamu yang support gitu ya, atau banyak dari kalian yang membawa energi keberuntungan untuk dia ya. Kalau Saudara lihat di sini, ada situasi juga di sini seperti dia itu tidak bisa atau belum mau melepaskan kamu ya, teman-teman. Kalau Saudara lihat di sini, jadi kayak belum ikhlas untuk melepaskan kamu ya. Untuk yang nanya, tapi Kak Sora aku udah di ini, udah di itu, udah di ini, dengarkan dulu sampai selesai sebelum mengetik komentar. Oke, jadi biasakan untuk sebelum kamu berkomentar, tonton dulu kontennya sampai selesai dengan dipahami dan disimak ya, disimak dan dipahami. Jadi jangan cuma didengarkan saja, karena kalau didengarkan biasanya tidak mengerti maksudnya apa, jadi cuma masuk kuping kiri, kalau kuping kanan nanti nggak berguna gitu ya. Lalu yang kedua, lihat kondisinya. Kalau memang nggak cocok sama kamu ya jangan dipaksakan, berarti mungkin itu bukan energi kamu, kan aku nggak tahu, ini energi random yang aku tangkap pada saat pembacaan ini. Oke, jadi santai aja, tolong ketikkanlah komentar dengan hal-hal yang positif ya. Kalau nggak cocok tinggal di skip, kamu bisa cek video lain atau cek video esok hari ya. Lalu di sini teman-teman, ada energi di mana ada satu ada satu energi kerinduan sama kamu, dan di sini juga dia merasa kayak aku kok bodoh ya, aku tuh ada satu kesalahan yang mana aku kehilangan seseorang yang banyak membawa keberkahan dalam hidup aku, banyak membawa hal baik dalam hidup aku, banyak membuat hidup aku jauh lebih baik, pikiran aku jauh lebih baik gitu ya. Dan ini semua adalah sebenarnya energi dari kesabaran kamu, itu juga yang sangat-sangat dia butuhkan. Kalau Saudara di sini, kesabaran kalian tuh luar biasa ya, berusaha untuk mempertahankan sampai titik terakhir. Tapi mungkin orang inilah yang pada akhirnya membuat segala sesuatunya menjadi lebih sulit. Kenapa? Karena dia akhirnya tidak pernah mau terbuka dan menutupi. Apalagi mungkin yang tadi Saudara udah bilang, di bawah pengaruh-pengaruh energi negatif itu semakin sulit, teman-teman. Oke? Itu yang kalau soal ya, ada hubungan rasa di sini. Selain ada masalah tadi, ada isu apa di antara hubungan kalian? Di sini teman-teman, kalian juga bisa saja berbeda pola pikir ya. Mungkin berbeda latar belakang, ada perbedaan adat budaya di sana, ada perbedaan keyakinan juga, ada perbedaan kebiasaan, ada perbedaan pola pikir. Itu yang mungkin menjadi suatu kendala ya, ada pergesekan di sana. Dan di sini ada masalah tentang vision. Artinya apa? Ada hal-hal yang kalian itu secara visi dan misi mungkin saja tidak bertemu titik yang sama. Ya, bisa saja kamu berdiri dengan orang yang belum punya gambaran ke depan mau seperti apa, belum punya keinginan ke depan itu jelas ya mau seperti apa, atau mungkin apa yang dia bayangkan sama kamu dua hal yang berbeda. Jadi nggak ketemu titiknya. Dan kenyataannya, kamu mungkin sekali melihat bahwa orang ini itu tidak real, atau dalam tanda kutip tidak nyata. Banyak hal yang dia tutupin, banyak hal yang dimanipulasi, banyak hal yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kebenarannya. Itu yang sangat-sangat mungkin nggak bikin kamu nyaman. Ya, kenapa harus banyak bohong? Kenapa harus banyak menutupi gitu ya? Kalau Saudara lihat di sini. Dan orang ini juga punya sisi di mana orang ini cenderung menghindari yang namanya kenyataan. Ya, jadi kalau ada masalah, ada situasi, ada problem, itu cenderung kabur ya dari hal itu, gitu ya. Bagaimana perasaan dia sama kamu saat ini? Kenapa tak bisa lepas ya, teman-teman? Kalau Saudara lihat di sini, pada saat ini dia merasa dia tuh kayak masih nggak ada kamu dalam hidupnya dia. Ya, ternyata dia tetap saja tidak merasa puas, tidak merasa cukup perasaan batinnya gitu ya. Karena sama ini sebenarnya kamu tuh sering mungkin mengingatkan dia, mengajarkan dia, berbagi sama dia, kasih dia value gitu ya. Yuk syukurin hidup ini, yuk jadi satu hal yang positif. Karena mungkin banget kamu berdealing dengan seseorang yang banyak mau, seseorang yang punya banyak keinginan, udah ini, pingin itu. Begitulah manusia, kadang-kadang nggak puas sama apa yang udah dia miliki gitu ya. Dan di sini dia selama ini banyak ya berpura-pura untuk menutupi banyak hal dari kamu. Jadi orang ini tuh kayak banyak ketidakbahagiaan karena dia mungkin tidak bersyukur atau kurang
puas sama hidupnya, mungkin keuangannya, percintaannya gitu ya. Dan di sini banyak hal-hal yang dia tutup-tutupin teman-teman ya, dan dia tahu gitu ya. Kamu mungkin saja sudah membongkar ya kebohongan dia sama kamu. Tapi pada kenyataannya kamu juga yang paling kuat untuk bertahan sama orang ini. Kamu juga yang paling kuat untuk berusaha bertahan untuk relationship gitu loh. Kita lihat lebih lanjut ya. Kenapa dia merasa tidak bisa melepaskan diri dia dari energinya kamu? Teman-teman, dia ngerasa ya, semesta itu seperti sudah menakdirkan, sudah menyuratkan, sudah mengatur gitu ya. Kalau kalian itu terkoneksi dan terhubung ya, ada rasa di dalam dirinya dia yang berjalan dengan waktu masih ada di sana ya, dan tidak berubah ya kalau Sora lihat di sini. Dan dia tuh seperti ngerasa segala sesuatu itu energi kamu itu masih berputar-putar di dalam kehidupan dia ya. Entah dia mendapatkan pertanda, entah dia mendapatkan hal-hal yang dia lihat berhubungan sama kamu teman-teman. Tapi dia di sini kayak punya energi keyakinan kalau roda takdir semesta itu ada di antara kalian ya. Jadi itu dia dapatkan dari banyak pertanda, banyak hal, kayak ada satu hal dan yang lain yang saling berkoneksi dan terhubung di antara kalian ya. Dan di sini kalau Sora lihat, dia itu ngerasa perpisahan dia sama kamu itu sesuatu yang sangat-sangat besar dampaknya. Jadi kalau hubungan kalian itu bukan sesuatu yang spesial, namanya apa kalau dampaknya sebegitu besar gitu ya. Dan pikiran dia soal kamu itu terus menggebu-gebu, terus nggak bisa lepas, terus menghantam dia gitu loh ya. Jadi ini dia ngerasa jadi kayaknya ya memang putaran energi itu selalu deket sama kamu ya. Apalagi di sini ada energi cinta, ada energi perasaan, ada energi ngerasa nyaman dan aman ketika ada kamu. Jadi ketika nggak ada kamu, dia kehilangan perasaan ini. Dan di sini kayak ada energi, dia mungkin mencoba untuk membuka diri dia untuk orang lain, dia mencoba untuk mencari pengganti kamu, dia mencoba untuk kayak cari yang lain. Itu seperti susah ya, dia kayak susah buka hati, dia kayak susah move on, dia kayak selalu terjerat dengan energi kamu ya. Karena jiwanya dia itu memang selalu memanggil nama kamu, selalu memanggil energi jiwa kamu, selalu memanggil energi koneksi dengan kamu. Karena di sini memang ada energi koneksi dari ikatan jiwa. Sehingga lepas dari energi kamu itu bukan sesuatu yang mudah, teman-teman ya. Kenapa? Karena di sini mungkin ada energi afirmasi, energi doa, energi visualisasi yang pernah kamu taruh untuk orang ini. Atau orang ini pun tanpa sadar ya, atau dengan sadar pernah berdoa, pernah berafirmasi, pernah memvisualisasikan energi belahan jiwa sama kamu. Makanya itu ada ikatan, ada energi yang terikat dan tak bisa lepas ya. Dan orang ini sadar kamu selama ini sudah menjadi orang yang paling setia menunggu dia, paling setia berkorban waktu untuk dia, paling setia untuk sabar melihat perubahan dalam hidupnya dia, baik secara ekonomi, secara pikiran, secara waktu ya teman-teman. Dan dia itu tidak bisa lepas dari energi kalau dia itu ternyata masih pingin kembali, pingin coba relationship lagi sama kamu ya. Kalau sebelumnya tidak bekerja gitu ya, dia tuh kayak di sini terdorong kayak, ayo dong, kamu belum mengusahain yang terbaik, kamu belum melakukan yang terbaik, kenapa harus menyerah sama energinya ya. Jadi seperti ada energi kayak mendorong dia, kayak harusnya hubungan yang kemarin ini berakhir atau berjarak harusnya bisa diusahakan, harusnya bisa ada hal yang dijalankan di sana ya. Dan seperti ada dorongan untuk ayo perbaiki cinta yang baru ya. Karena apa? Karena kalaupun di sini dipaksain ke cinta yang baru, ujung-ujungnya dia nggak bisa lepas gitu loh ya. Dia sudah mencoba mencari yang baru gitu ya, tapi kayak energinya nggak bisa lepas dari kamu. Energinya masih terikat, energi kamu masih berputar di sana. Apalagi di sini kalau Sora lihat ada energi dia ngerasa banyak bersalah sama kamu ya. Di sini dia merasa mungkin aku tuh kurang banyak bijak sama kamu, aku kurang banyak belajar dengan menjadi orang lebih baik ketika sama kamu. Jadi di sini ya ada energi kerinduan, energi tidak bisa lepas, dan energi pingin minta maaf. Dan lagi sesuai kartu, energi tarik menarik yang selalu ada di sana, energi yang selalu terhubung sama kamu ya. Jadi kayak energi magnet ketertarikan ini selalu membuat dia seperti punya kemelekatan dan tergantung sama kamu ya.
Meskipun dia menaruh sebegitu banyak topeng menutupi perasaan dia nggak apa-apa, dia sebenarnya baik-baik aja, dia nggak butuh-butuh banget sama kamu. Sebenarnya pada akhirnya energi itu semua hanyalah untuk menutupi energi dia yang sebenar-benarnya nggak bisa lepas dari kamu, ya. Dan di sini dia sadar dia itu ternyata sangat butuh energi kamu untuk membantu hidupnya dia, membangun cinta dia. Jadi kayak dia tuh ngerasa kalau bukan dengan kamu nggak ada cinta yang bisa tumbuh di sana. Ada energi keterbutuhan sih kalau Sora lihat di sini. Dan orang ini itu masih galau soal perasaan dia sama kamu, apapun status kalian, ya. Walaupun dia bilang di mulutnya dia, oh kita udahan, kita lalalala gitu ya. Tapi sebenarnya di sini masih ada pemikiran galau soal kamu, pemikiran gak yakin, pemikiran aku gak bisa lepasin kamu. Dan akhirnya sekarang orang ini itu sedang berusaha mencari jalan untuk bisa kembali ke kamu, karena kayak sejauh pergi semesta itu kayak narik dia lagi kembali ke kamu, gitu ya. Apalagi banyak masalah juga yang terpengaruh karena pihak luar gitu ya, mungkin keluarga, mungkin teman-teman, mungkin kerjaan. Dan harusnya hubungan ini berpengaruh di antara kalian berdua aja dong. Harusnya nggak boleh ada sisi-sisi yang lain gitu loh ya, yang biar bisa fokus gitu ya. Dia mulai menyadari karena sosok ini mungkin saja kurang tegas, mungkin saja mudah dipengaruhi oleh situasi keluarga, siapapun lah ya itu posisinya dia yang masuk ya. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini juga mungkin saja pernah mencoba untuk memasukkan orang ketiga di dalam hubungan kalian, mencoba gitu ya, mendua hati gitu ya. Tapi ternyata itu tidak bisa terjadi gitu ya. Kenapa? Koneksinya, hubungan kalian hancur, tapi koneksinya masih ada. Dan jiwa dia selalu masih mencari keberadaan kamu. Jiwa dia itu seperti tahu bahwa dia harus minta maaf dan tidak ada yang bisa menggantikan. Dan kalau Sora lihat di sini, dia berharap masih ada energi pemaafan dari kamu, ya. Tolong terima aku, tolong mungkin masih ada jalan untuk kita sama-sama. Mungkin dengan ada celah pelan-pelan kamu mau terima dia kembali. Karena kalau Sora di sini, memang dia sadar kalian mungkin sekali sudah benar-benar menutup hati kalian untuk orang ini. Mungkin saja kalian sudah tidak mau berurusan dengan orang ini. Mungkin kamu sudah ngeblok dia, jauhin dia, ya. Tuh. Karena kalau sholat di sini kamu ada energi kepingin berjuang ya. Secara mentality kamu pingin berjuang untuk bisa lepasin orang ini ya. Tuh. Kamu tuh banyak yang fokus sama dua hal ya. Yang pertama kamu fokus sama kerjaan kamu fokus impian kamu fokus karir kamu, finansial kamu, keuangan kamu, hal-hal yang kamu tahu kamu bisa raih ya. Atau kamu mencari orang yang benar-benar sesuai dengan value kamu ya. Dan dia punya satu keyakinan kalau energi di mana kalian masih bisa happy ending sama-sama ya. Dan dia cuma bisa karena cuman kamu yang bisa ngerti posisinya dia, kayak cuman kamu buat dia yang bisa memahami emosi dia secara mendalam ya. Lalu apa yang akan terjadi ke depannya sama relationship ini teman-teman ya? Apakah ada jalan ataukah gimana? Teman-teman, sebenarnya ada sesuatu soal intuisi kamu sebenarnya ya. Jadi sebenarnya kamu sudah punya intuisi, sudah punya firasat batin, tapi mungkin saja kamu ragu atau kamu denial ya teman-teman. Yang pasti orang ini tidak akan lagi lama untuk ya langsung mengkonfrontasi kamu, langsung berhadapan sama kamu untuk menyampaikan bahwa sebenarnya dia masih punya rasa, bahwa sebenarnya dia itu belum bisa move on ya. Jadi orang ini kayak sedang akan ada energi di mana dia tidak bisa lari. Jadi sebenarnya gini, kamu pun udah tahu gitu ya, mau ujungnya sama atau enggak, tapi tidak bisa lari dari perasaan ini. Jadi memang harus dihadapin, didiskusiin, dibicarain gitu ya. Ya larinya sejauh kapanpun dia kembali, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa dihindari, harus diselesaikan. Apakah hubungan ini masih mungkin bisa bersama-sama? Teman-teman di sini ya, ada sebuah kuncian di mana ya hubungan ini masih mungkin untuk diusahakan, hanya perlu untuk lebih banyak berdiskusi, lebih banyak bertoleransi, lebih banyak kalau ada beberapa yang Sora lihat di sini butuh bantuan dari dukungan keluarga, entah dia dari keluarga dia atau keluarga kamu, dan perlu lebih banyaknya komunikasi yang diperbaiki, ya sharing gitu. Tapi Sora, emangnya orang ini itu mau untuk berubah? Aku kan tahu dia nggak mau kerja sama lalalala gitu ya. Orangnya memang cenderung kaku teman-teman. Orangnya cenderung maunya kayak omongannya dia sendiri ya. Orangnya itu sebenarnya kalau Sora lihat,
punya energi dimana kalian tahu gitu ya, orang ini tuh memang sedang belajar untuk bisa lebih gimana ya, lebih tuh mengukur dirinya sendiri, karena orang ini memang kedewasaannya masih banyak yang belum maksimal gitu ya. Tapi kalau Sora lihat di sini, kalau kamu punya energi keyakinan, kamu punya energi bahwa kamu tahu bahwa segala sesuatu yang berproses itu akan ada hasilnya, sangat mungkin orang ini akan bisa berakhir sama kamu. Kenapa? Karena di sini memang ada energi kecarian kamu, ya, tidak bisa lepas dari kamu. Dan yang bisa kamu lakukan adalah kamu bisa memberikan contoh sama orang ini, ya. Jadi orang ini tuh belajar dari mengcopy gitu ya. Misalnya kayak contoh, kamu tuh suka afirmasi positif, dia akan ketularan. Kamu suka ini, dia akan melakukan hal yang sama dengan kamu gitu ya, teman-teman. Kalau Sora lihat di sini ada energi dedikasi di sana. Artinya perjuangan kamu, teman-teman, sangat besar potensinya untuk tidak jadi sia-sia. Tapi balik, kamu punya keyakinan nggak? Kalau kamu tidak punya keyakinan, silahkan lepaskan diri kamu dari orang ini. Tapi kalau kamu punya keyakinan, kalau saya tahu Sora, orang ini akan bisa berubah ya. Segala sesuatu itu butuh proses, teman-teman ya. Sebenarnya dari awal intuisi kamu pun sudah tahu soal orang ini, karena memang orang ini punya masalah dengan inner child-nya. Entah punya masalah dengan inner child, entah memang punya masalah dari sikap kekanak-kanakan gitu ya, kalau Sora di sini. Dan nasihat untuk kamu adalah, teman-teman, kamu tidak bisa juga membohongi kalau kamu ternyata masih punya perasaan romansa sama orang ini ya. Jadi silahkan pikirkan baik-baik ya. Silahkan untuk menjadi lebih bijak mengelola emosi kamu sendiri, dan di sini banyak sekali energi pembelajaran, teman-teman ya. Tapi kalau Sora lihat di sini, dengan dedikasi, dengan pengorbanan, orang ini sangat mungkin bisa punya sesuatu sama kamu hubungan ke depannya, karena orang ini memang banyak memori ya. Jadi ini semua juga bergantung dari respon kamu ya. Kalau respon kamu masih mau sama orang ini sangat besar banget gitu loh kemungkinannya, karena memang banyak dari kalian yang sebenarnya masih punya perasaan sama orang ini, tapi mungkin saja menutupi, mungkin saja berhati-hati, mungkin saja nggak yakin, takut gitu ya, kalau nanti orang ini ternyata datang lagi hanya untuk menyakiti. Kalau soal di sini ada energi dia belajar gitu ya, ada sesuatu yang ingin dia tunjukin sama kamu perubahannya. Jadi kenapa tidak kamu lihat dan kamu nilai sendiri, baru kamu ambil keputusan. Oke? Kapan Kak Sora datang? Aduh, kalau udah namanya energi attraction mah, dia akan datang di waktu yang semesta memang tahu itu terbaik untuk kamu ya. Jadi buat yang tim nggak sabaran memang susah ya, karena ini adalah hubungan yang banyak semesta berkontribusi. Kamu akan lihat nanti. Oke? Leo, Gemini, Taurus, Aquarius, Leo, Pisces, dan Cancer. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita coba lihat ke alfabetnya. Oke. Alfabet yang mungkin terungkap, cek ya. Nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini, plat nomor kendaraan juga bisa ya. Silakan semuanya dicek, oke? Dan ingat teman-teman, ini hanyalah alfabet ya. Kak Sora, kalau nggak ada astrologinya, kalau nggak ada alfabetnya gimana? Ya sudah, berarti tingkat resonansinya turun. Aduh Kak, semua ceritanya ada sama mirip. Ya berarti mungkin resonansinya cuma 50%, cuma 60%, atau 40% karena nggak ada alfabet atau nggak ada itunya. Disesuaikan aja teman-teman ya. Oke? R, K, X, M, S, I, P, E, C, P, S, Z, Y, N, J, A, dan V, dan Q. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.